Apa Indonesia aja ada kayaknya film, oh ya film itu ada. Kalau tanyain di sana Mbak ada kas. Ada ini penenang. Polusi kecil dari kretek. Kita boleh kehabisan kopi, tapi tidak pernah kehabisan ide. Sama. Kita. Pipi kayaknya bukan sama ngomong ada kon lain mengaksir lid. Saya mau pesan sendiri. Janji jiwa. Resmi. Makanya aku kelas enggak atau gini Bang Dokir aja. Masalin Bang Dokir aja suruh aja. Yang pakai celemek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambilan Bapak Ibu. Ya, kami ucapkan selamat datang ke untuk kedua narasumber kami, Bang Eka dan juga kakanda kami, Ibu Rana Rasya, merupakan dua penulis sanggar kita yang ada di Kabupaten Bima. Dan kami ucapkan selamat datang, salam hormat kami kepada Bang N. Mariwo yang hari ini sempat hadir, dan juga Bang LKCN, merupakan partner dari Bang Eka. Kemudian tamu-tamu, mohon maaf yang hari ini kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Dan selamat datang di Kedai Cili yang merupakan aura inspirasi dua dunia. Ya, kebetulan karena di belakang kami ada tempat persinggahan terakhir kuburan, dan di sini antara dua dunia. Jadi ketika kami kewalahan dan kesusahan mencapai titik puncak inspirasi, jadi ada aura gaib yang akan membantunya. Ya, ini Kedai Cili yang merupakan inspirasi dua dunia, kemudian memikirkan yang tidak terpikirkan di dunia nyata. Pegiat budaya, pegiat literasi, oke? Kemudian sekali lagi atensi kami kepada para tamu undangan yang sempat hadir, dan juga teman-teman dari Sanggar Budaya Pelestari Seni dan Budaya KAE, ya, yang kemarin sudah mengadakan acara diskusi budaya di STKIP Taman Siswa dan mengundang ribuan tamu, ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan, dan kami juga Kedai Cili ikut berkecimpung di STKIP Taman Siswa dengan membawa tamu inspirasi dua dunia, ya. Ada yang terlihat dan tidak terlihat kita bawa di STKIP kemarin, sehingga full ruangannya di STKIP Taman Siswa, ya. Tepuk tangan untuk teman-teman kita pelestari budaya saya. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini merupakan sebagai contoh edukasi di tempat-tempat seperti ini. Biasanya teman-teman dari Karang Taruna dan remaja bikin tempat kumpulnya di sini, tempat mencari inspirasinya itu di Kedai Cili. Tetapi karena hari ini ada beberapa halangan kaitan karena kedainya berada di desa, mengikuti tata aturan dan attitude sebagai penghuni desa ini. Ada orang yang meninggal di sebelah ujung sana, keluarga kita bersama. Jadi teman-teman kita yang di Karang Taruna untuk saat sekarang dan teman-teman muda kita berada di sana karena ada hajatan. Dan di sini karena kita sudah pasang 7 kamera, sebenarnya satu saja yang terlihat di sini, ya. Ada 7 kamera, di atas sana ada 3, 4, kemudian ada kamera 4 yang kita pasang. Jadi live di dua dunia hari ini, ya. Mudah-mudahan karena kita sering live, jadinya teman-teman yang ada di rumah di sana mengharapkan Kedai Cili untuk live tiap hari. Ini setel kamera untuk live, mereka lebih nyaman lagi. Dan ada beberapa teman kita yang sudah pesan kopi secara online, ya. Ya, tanya sendiri langsung. Cek, ya.
Cek Bang Ecep, ya Bang Ecep ini salah satu pelanggan setia kita karena dia sudah terinfluencer ya terkait edukasi-edukasi yang ditampilkan oleh kedai Cili yang merupakan inspirasi dua dunia, memberikan nuansa edukasi kepada teman-teman muda untuk sama-sama hari ini kita mengundang narasumber-narasumber orang-orang hebat yang hari ini tidak menganggap dirinya hebat ya. Kita biar karena live kita di sini, kemudian teman-teman muda yang ada di Desa Belo maupun Kecamatan Palibelo, jangan merasa hebat tidak datang di kedai Cili ya. Orang-orang hebat saja yang datang sebagai narasumber tidak merasa hebat hari ini. Oke teman-teman, ayo datang semuanya di kedai Cili. Mudah-mudahan besok karena hari ini kemudian sampai hari Senin kita akan ada narasumber-narasumber inspiratif untuk kita semua. Ya. Kemudian kaitan dengan acara hari ini, deskripsi kaitan dengan acara hari ini, kita diskusi literasi membeda manusia di titik nol pada guru yang tak bernama. Itu adalah salah satu inovasi kami mengkolaborasikan dua judul buku yang hari ini, Manusia di Titik Nol karangan dari Pak Eka Ilham Sang Pecerah, kemudian ada Guru Tak Bernama merupakan karangan dari kakanda kita Ibu Rahani Rasyid. Ya, tepuk tangan untuk kedua narasumber kita ya. Kemudian kami informasikan sudah jauh-jauh hari, sekitar 3 bulan yang lalu kita sudah konfirmasi ya, kaitan membooking, kaitan dengan keluangan waktu antara dua narasumber kita. Alhamdulillah mendukung dan menyokong kegiatan hari ini. Tentunya hari ini Bunda, teman-teman muda yang ada di seputaran Palibelo dan Kabupaten Bima menginginkan dan mengharapkan kaitan dengan percikan-percikan inspirasi dari kedua narasumber kita, baik itu secara offline dan juga secara online ya. Kita live hari ini. Kemudian untuk menambah suasana literasi edukasi kaitan dengan pergulatan buku hari ini, kita beda puisi dan sajak cinta. Nah, sajak cinta yang hari ini kita undang dengan hormat. Mohon izin Bang. Pak Kades, kemari Pak Kades. LKCN Harihobi, mohon maaf Bang ya, LKCN Harihobi merupakan senior kita ya, sesepuh kita yang berada di bidang teater dan juga puisi. Hari ini akan membuka puisi di dua buku ini, di Manusia di Titik Nol dan Guru Tak Bernama ya. Kepada Ayahanda kami persilakan untuk mengguncang kaitan dengan aura inspirasi dua dunia hari ini. Ya, silakan Ayahanda. Iya, kita tunggu sambil bisa buka baju itu. Kalau tandanya panas Ayahanda, berarti sudah ada inspirasi yang masuk ini ya. Ya, kadang-kadang Bang Eka kami informasikan setiap menuliskan sebuah puisi, beliau sering datang di sini mencari inspirasi Bang Eka ya. Ya, Corona kemarin beliau menciptakan 3 buku ya. Ini trilogi, ini buku kedua yang kita beda Bang Eka ya. Nanti ada buku yang kita beda, dan mudah-mudahan dengan adanya kedai Cili, Bang Eka untuk tahun ini bisa mencetak ratusan dari buku Bang Eka, biar kita jadikan di sini ada tempat penjualan buku. Insya Allah ya, kita sudah promosikan, amin ya. Ya, kita berikan aplaus untuk kita semua. Ya, sekali lagi kita beri aplaus ya. Dulu ya, ya. Ya, karena hari ini teman-teman yang datang orang-orang luar biasa, orang yang terbuka pikirannya, dan insya Allah kita tidak akan sia-sia melaksanakan kegiatan diskusi literasi hari ini, karena ada banyak ilmu yang akan kita petik bersama, dan juga ada banyak baju yang kita bagi Manusia di Titik Nol. Bang Eka, bajunya luar biasa Bang Eka ya. Mudah-mudahan setiap teman-teman yang membaca puisi nanti di 2 buku ini akan mendapatkan door prize ya. Ya, 1 buku dan juga ada kaos yang kita sediakan ya bagi teman-teman yang berani ya. Ya, silakan kepada Ayahanda LKCN Harihobi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaupun masih lesu karena memang cuacanya agak lesu sekarang ini. Sebenarnya saya
tidak tampil malam ini, tetapi saya hanya mengantarkan anak saya yang nanti istilahnya yang sudah akan membuat suatu kejutan, ya, bahwa yang tampil nanti anak saya Arfiana dengan gaya teatrikalnya akan menampilkan puisi yang diterima 2-3 hari yang lalu yang saya berikan, puisinya Bang Eka di dalam bukunya Manusia Titik Nol. Oke, baik. Saya baru terima bukunya Mbak Rani ini, ya, baru terima di sini, jadi belum sempat membaca. Tapi untuk tidak mengecewakan, saya baca walaupun satu ayat 2 ayat yang ada di sini. Oke, baik. Saya yang gurun tak bernama. Ini yang terakhir 3 endingnya ini saya baca sekarang. 3 buah yang penghujung dari Mbak Rani. Gurun tak bernama. Siapkan pengembaraan terbaikmu, musafir. Aku gurun tak bernama, hanya rindu dan sunyi. Wangi kata-katamu masih kusimpan dalam ikat tak terhilang. Kuhitung lagi sampai semerbak senyummu hilang, sampai lelah tak terperi. Wangi kata-katamu masih kusimpan sebagai mantra. Wangi kata-katamu masih kusimpan sebagai mantra. Kuucap lagi sampai semerbak senyummu hilang, sampai luka tak lagi mengenal sakit. Aku dan wangi kata-katamu merawat waktu, menjaga janji, sampai semerbak senyummu hilang di telan keabadian. Bersemedi bersama janji. Aku bersemedi bersama janji dalam rorong waktu, di kedalaman gua kata-kata. Aku bersemedi bersama bujuk rayu dalam sumur dekap, di kedalaman pusaran peluk pagut. Adalah aku yang bersemedi bersama hasrat yang kau tuang dalam wadah cair, lalu kau simpan dalam freezer beku. Rani rasa. Nah, ini punyanya Bang Eka, sudah saya tulis satu lembar aja. Manusia, 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 manusia. Hati keras seperti batu karang. Pelajar menyalami baik-baik syairku, bukan maksud menjadi penyair tuan dan nona. Lewat baik-baik syairku, aku bercermin diri. Tidak ada yang tersakiti atau menyakiti, sebab baik-baik syairku memperhalus jiwa untuk manusia-manusia yang tercerahkan. Titik nol atas
nama yang mengetahui segala sesuatu. Biarkan kekaguman menjadi rahasiaku dan rahasiamu. Atas nama yang meniupkan ruh kepadaku. Biarkan kelahiran dan kematian menjadi rahasiamu. Atas nama yang memberikan rahmat, yang mengisi semesta alam ini, biarlah siang dan malam menjadi rahasiamu. Tidaklah berarti apapun kita segera meninggalkan peristirahatan sementara untuk perjalanan selanjutnya. Tidak kau tahu itu, bukan saya tahu itu. Tidaklah mereka tahu itu, bukanlah aku tahu itu. Tidaklah dia tahu itu, bukanlah kita tahu itu. Setelah keputusan, dunia ini hanya fata morgana. Semoga Allah akan melukiskan kebaikan kepada Eka Ilham sang pencerah. Lanjut langsung saya panggil anak saya sekarang untuk tampil membacakan puisi yang dari buku Titik Nol, ya, dari Bang Eka Ilham. Pada Ananda Arfiana dipersilakan. Ya, kami persilakan kepada Ananda Arsiana. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Eka dan juga Ayahanda El Kasyan Hardobi. Nggak siap dari HP dikiri. Anak muda, anak muda berebut suara. Kenalkan diri paling utama. Tiba-tiba berbalik kaki jadi kepala, pantat sejajar dengan muka. Persis seperti badut di pentas sandiwara. Anak muda, kutuliskan pesan ini hanya untukmu yang berusaha melepas belenggu dukanya. Aku tahu kau belum terlepas dari belenggu. Segala olok-olok, kesengsaraan, penderitaan kau pikul sendiri. Anak muda, di atas bumi kau adalah tameng yang menjadi sasaran molokan dan cacian panah-panah. Anak muda, apalah artinya semua itu jika kau
kebangkitan. Anak muda, akan kusisihkan nama-nama yang kau pilih. Hantu duit bagi yang gila duit. Hantu anu bagi yang gila anu. Hantu jabatan bagi yang gila jabatan. Hantu perang bagi yang gila perang. Hantu drag bagi yang gila drag. Hantu hotbah bagi yang gila hotbah. Hantu abu-abu bagi yang gila abu-abu. Aku lihat ada tetes darah yang keluar dari mulutnya. Amnesia. 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 Lebih baik aku bertarung dan kalah daripada harus menjadi bonekanya. Dan biarkan semua baku angkat bicara. Dan biarkan semua baku angkat senjata. Amnesia. 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 Aku tak pernah takut. Aku tak takut apa-apa. Aku tahu kalau di sana atau di sini banyak hantu-hantu. Kasihan mereka yang tak tegar, tak sempat rasakan hati yang tegar, tak sempat pikirkan budi yang lesu. Semua lalu jadi batu. Amnesia. 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 Ternyata penyakit lupa sudah mengakar. Lupa hati, lupa jiwa, lupa budi, lupa akal, lupa asal, lupa sejarah. Eka Ilham sang pencerah. Ya, tepuk tangan meriah untuk adik kita. Ya, ya, tetap di tempat Adinda sebagai bentuk apresiasi yang memiliki puisi dan yang menulis puisi. Kami persilakan Bang Eka akan memberikan secara simulasi buku yang berbeda hari ini. Silakan dokumenter. Ya, saya apresiasi luar biasa. Saya tidak menduga puisi yang saya tulis ini seperti ini jadinya. Jadi saya terkejut. Luar biasa. Ya, saya tidak seberapa dua buku ini, tapi paling tidak moga-moga ini memberikan inspirasi bagi kita semua. Semoga karya ini menjadi abadi selamanya, baik hidup maupun mati. Saya kira saya memberikan ini dengan hati. Semoga bermanfaat.
dua. Ya. Ya, terima kasih adinda kita Bang Eka, luar biasa, puisi yang begitu luar biasa. Sedikit kaitan dengan kami informasikan kepada teman-teman yang mengunjungi Kedai Cili, terutama teman-teman pelestari budaya Kai dan juga pejuang literasi Bang Alas, ya salah satu media independen kita. Nah, yang hari ini menjadi partner dari Kedai Cili, Om Punet, ya Om Punet pegiat literasi. Beliau sudah melalang buana di media sosial dan hari ini direkam ya, ada kamera tersembunyi yang di bawah. Iya, ada kamera tersembunyi ya, walaupun dia tidak datang untuk kamera, tapi beliau sudah memasak dari luar itu kaitan dengan kegiatan literasi. Tidak bisa terlewatkan oleh Om Punet, teman-teman untuk Om Punet hari ini. Terima kasih sudah datang ya. Dan sekali lagi Bunda mohon izin, tadi adinda kita sudah membuat teater puisi, kemudian kami dengan hormat untuk Bang En Marewo akan membacakan puisi Gorong Tak Bernama kepada abangda kami persilakan. Mohon izinnya. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, senang sekali bisa hadir di sini. Hadirin yang saya muliakan, kita sama-sama baca Al-Fatihah untuk arwah yang telah meninggal kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Saya ini Bu Rani Rashid ya, yang nulis di sini, alhamdulillah juga ada di sini. Saya sedikit bertanggung jawab karena puisi ini. Ya, jadi Mbak Rani ini dengan Bunda paham sekali. Kenapa? Karena saya yang kebetulan diminta untuk memilih judul, dan saya memilih judul Burung Tak Bernama. Itu untuk dengan hormat. Jadi saya nggak tahu, saya senang saja sama judul ini sehingga saya kasih saran pada Mbak Rani ya, kalau nanti kumpulan puisi ini akan diterbitkan, coba pikirkan judulnya. Kalau saya maunya Burung Tak Bernama, dan jadilah Burung Tak Bernama ini. Saya bertanggung jawab dalam pengertian saya tidak keberatan untuk membaca di sini. Jadi ada di puisi yang saya mau baca, jadi Perempuan Bulan Juni. Perempuan bulan Juni yang berbincang dengan langit. Dirayunya awan agar mendung, dirayunya angin agar membadai. Perempuan bulan Juni yang berbincang dengan langit. Diterimanya panas demi pucuk-pucuknya berdansa dalam fotosintesis. Didekapnya rindu demi sajak-sajak yang dimulainya pada bulan Februari. Perempuan bulan Juni antara cinta dan derita. Rani Rashid. Rani Rashid. Perempuan bulan Juni.
Ini pendek, tapi nggak tahu, saya senang aja. Ini puisinya ya Burani Rashid, jadi ya gurun tak bernama. Siapkan pengambaraan terbaik syahid. Aku gurun tak bernama, hanya rindu dan sunyi. Terima kasih. Burani Rashid, gurun tak bernama. Luar biasa, terima kasih untuk kedua penulis kita, Bang Isa Ilham sang pencerah dan Ibu kakanda kita Burani Rashid, ya, sajak-sajak cinta dan juga sajak-sajak kehidupan yang dibalikkan dalam sebuah tulisan yang luar biasa dan dipoles dengan baik oleh adinda kita tadi. Puisi luar biasa, ya. Ya, kita sangat menarik kaitan dengan membacakan oleh adinda kita. Nanti kita bisa undang setiap minggu untuk membacakan kaitan dengan teater puisi seperti itu. Ya, luar biasa, kita merinding dan luar biasa apresiasi, dan saya yang tidak menulis saja itu merasa bangga dan merinding, ya. Ya, seakan-akan saya yang punya buku, ya, mohon maaf Pak Ika, tapi karena sangat mendalami tadi sangat-sangat merinding. Luar biasa, terutama untuk adik kita, apresiasi yang luar biasa. Baik, untuk para penonton Kedai Ciri, karena hari ini akan kita beda kaitan dengan kedua penulis hari ini tentang buku yang dibacakan tadi, puisi yang dibacakan tadi. Dari mana inspirasi itu? Apakah benar dari inspirasi dunia pada hari ini, ataukah inspirasi yang sudah digali di berbagai macam daerah? Ya, kita akan kupas komponennya. Silakan standby kameranya untuk kita lihat kedua narasumber kita, ladies first Pak Eka, ya. Kita undang dengan hormat kakanda kita Ibu Burani Rashid, ya, untuk membahas kaitan dengan gurun tak bernama. Tangan yang luar biasa. Ya, silakan kakanda. Ya, kami akan standbykan filenya. Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada para senior yang hari ini hadir, yang saya seharusnya lebih banyak berguru kepada beliau-beliau. Terima kasih kepada ayahanda yang tadi sudah membacakan puisi. Terima kasih kepada Bang Marewo yang juga sudah tadi membacakan puisi. Teman-teman sekalian dari komunitas apa tadi? Lestari Seni Budaya. Oke. Salam kenal dari saya. Saya itu aslinya bukan penulis, tapi pembelajar. Jadi ketika saya bergaul dengan teman-teman menulis, mulailah proses kreatif saya belajar menulis. Jadi seperti itu. Bantu asisten dari sini nampaknya nggak bisa. Nah, ini dia. Ini puisi di mata saya, karena tadi aslinya saya bukan penulis, saya adalah pembelajar. Puisi itu apa? Jadi menurut saya puisi itu merangkum cerita dalam tulisan yang padat. Kalau sehari-hari kita membaca cerita, membaca novel berlembar-lembar, maka kemudian kita punya sesuatu yang kita ceritakan, kita tuliskan itu dalam kalimat yang singkat dan padat. Itu kemudian melahirkan puisi. Lalu kemudian bercerita dengan pilihan diksi yang berbeda. Kalau kita sehari-hari membaca dengan
bahasa yang biasa-biasa saja, kemudian kita pilihkan diksinya yang berbeda, pilihan katanya yang berbeda, dia menjadi lebih puitis dan mewakili makna yang dalam. Jadi ketika kita berbicara pergi dengan berkunjung itu tentu berbeda maknanya. Atau ketika kita berbicara kangen dengan rindu itu juga pasti berbeda maknanya. Ini yang dimaksud dengan pilihan diksi. Kemudian yang terakhir adalah bagi saya puisi itu adalah ruang kreatif yang memerdekakan jiwa. Tadi ketika berbicara dengan Bang Marewo bilang puisi atau proses kreatif hasil seni itu adalah ruang untuk memerdekakan jiwa. Kalau bahasa kerennya sekarang ruang buat curhat colongan. Jadi kalau lagi sakit hati, lagi kesel, lagi jatuh cinta, lagi sangat bersemangat atau lagi mengharap harap cemas, bisa dituangkan dalam karya seni, terutama puisi. Oke, proses kreatifnya seperti apa sih? Yang pertama sekali ketika menulis itu kita tentu menuliskan sesuatu yang kita alami, jadi pengalaman. Jadi kita menuliskan sesuatu yang kita alami dan kita rasakan. Makin dekat kita dengan topik suatu tulisan, maka akan makin mudah kita menggali, makin tajam kita memilih diksi. Kemudian yang kedua adalah mengolah informasi. Banyak-banyaklah mendengar, banyak-banyaklah melihat, banyak-banyaklah membaca. Jadi kalau ada teman yang datang curhat, didengarin aja. Iya, asal jangan ikut baper. Jadi dengarin aja. Kalau ada kejadian peristiwa di sekitar kita, direkam saja, direkam dalam ingatan, direkam dalam catatan. Kemudian yang terpenting sekali adalah membaca. Karena membaca itu adalah jendela ilmu. Poin penting dari ketika menjadi penulis apapun adalah rajin membaca. Dengan rajin membaca, kita punya banyak referensi, punya banyak pilihan diksi, misalnya punya banyak pengetahuan yang akan menjadi bahan untuk kita proses menjadi suatu tulisan. Kemudian proses kreatif, kalau saya pribadi adalah mulai dari hal yang sederhana. Jadi nggak usah terlalu muluk-muluk. Kalau kita lihat di sini ada hadir ayahanda kita, kemudian ada sang pencerah, kemudian ada Bang Marewo, ada Bang Landolo Konari di sana. Itu kelasnya udah ketinggian, udah levelnya udah tinggi. Jadi kalau kita melihat beliau, proses kreatif, melihat beliau kemudian menjadikan itu patokan, maka proses kreatif kita akan terhalang. Karena mikirnya ketinggian gitu ya. Jadi mulainya dari diri sendiri, kemudian dari hal yang sederhana, dan mulainya harus dari sekarang. Jangan ditunda. Kalau pulang dari sini tiba-tiba punya ide kreatif, ya ditulis saja. Ditulis. Sekarang zaman gadget ya. Jadi kalau tiba-tiba di jalan punya ide kreatif, ditulis saja. Karena ketika kita menuliskan saat ide itu lahir, dengan ketika kita menuliskan nanti, kalau kita sempat dan punya waktu, itu pasti sudah berbeda. Ya, feelingnya sudah sangat berbeda. Ya. Jadi sesederhana itu, Bang Dian, next. Sesederhana itu prosesnya dimulai dari sekarang, dimulai dari hal yang paling sederhana. Ini adalah beberapa puisi yang yang ada di dalam buku itu. Saya tidak akan membacakannya karena setelah saya mendengar tadi yang baca puisi keren-keren banget, saya jadi mikir mau baca malam ini Ayanda. Jadi dia. Jadi ini adalah pengalaman. Seperti yang saya ceritakan tadi, ada beberapa puisi ini merupakan pengalaman. Jadi apa yang kita alami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dan kita rasakan.
Janji, salju mengetuk jendela, dingin menghela rindu menjadi lebih lamban. Salju di awal musim antara putih dan kelabu, antara kata-kata dan bau selokan. Next, Mas Dian. Oke, ini dia ranting sepi. Ini juga pengalaman yang kita lihat. Pohon di perempatan Menapat perlahan mati suri terbungkus salju. Daunnya luruh, rantingnya sepi. Pernahkah kau merasakan gigil yang begitu sangat? Dan itu bentangan jutaan ribuan kilometer Rotterdam Bima. Terasa kan rindunya gimana ya? Wow, jauh sekali. Jadi ungkapan apa yang kita lihat, keadaan saat itu dan perasaan kita. Oke, next Mas Dian. Nah ini dia. Ruang menganga. Ada ruang menganga di ingatanku. Kau lupa menutup pintu ketika pergi. Jadi dia pergi nggak pamit. Ada yang baper. Aduh, bucin. Oke, next. Nah ini dia. Seperti inilah kalau ketika kita merasa gelepar ya. Aku kotak kosong yang kau geletakkan di atas perapian. Separuh aku memujamu, separuhnya siap ditelan api. Oke, next. Nih kobaran rindu. Pada cerobong asap rindumu, aku terpesona. Rindu apa yang terus-menerus berkobar panjang dan menyapu hangat jalanku? Rindu apa yang memenjara ingatku pada hitam alismu? Next. Aku menyebutnya mantra. Senyummu, namamu, lirikmu. Aku menyebutnya mantra. Nah, selesailah sampai di situ. Jadi ada beberapa seperti yang saya sampaikan tadi, proses kreatifnya seperti itu, dari melihat, mengalami, kemudian menuliskan apa yang kita rasakan, dan yang terpenting adalah memulai dari sekarang. Karena kalau kita ingin menulis itu harus dimulai dari sekarang, tidak nanti, tidak besok. Ide itu sangat mahal. Biasanya ya Anda, biasanya kalau sudah datang dia nggak datang 2 kali dengan ide yang sama, pasti dia berubah dan rasanya juga berbeda. Saya kira itu Mas Dian, semoga sharing ini adalah sharingnya penulis pemula. Tentu sangat berbeda dengan sharing yang dapat disampaikan oleh guru-guru kita yang juga hadir malam ini. Saya hanya ingin berbagi bahwa kadang-kadang kita berpikir menulis itu proses yang sulit, padahal ternyata karena kita belum pernah mencoba. Soal hasilnya sampai di step mana, atau di level mana, atau di stage mana, itu tentu akan berproses. Terima kasih sekali lagi sudah diundang di Kedai Cili malam ini. Terima kasih. Nah, saya tidak hanya datang bertemu dengan banyak teman baru, tetapi juga menimba ilmu dari banyak orang malam ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus meriah untuk rekan kita Rani Rasyad. Ya, nanti kita akan berdiskusi Bunda setelah baik ya, silakan dulu kembali ke tempat. Kami informasikan kepada para pengunjung Kedai Cili, bagi yang bertanya nanti akan diberikan hadiah khusus ya, 1 buah buku dan tiket liburan 3 hari ya, bolak-balik ke Bali ya. Ya, siapkan. Ada pertanyaan, ada puisi ya, karena kita di Ngawi 2 penulis
sajak cinta dan puisi ya. Siapkan ya Bang Dian, silakan bukunya ada di perpustakaan kita di sana. Nah, sudah dibukakan kodenya buku dan sudah banyak penulis yang kita undang dan sudah banyak buku yang dikoleksi yang berada di dua dunia karena Kedai Cili tagline-nya inspirasi dua dunia. Tepuk tangan untuk Kedai Cili hari ini ya. Sembari menyediakan kaitan dengan pertanyaan Bang ya, kaitan dengan diskusi literasi nanti bisa digali lebih dalam lagi kaitan dengan penulis buku Guru Tak Bernama dari kakak anda kita Rani Rashad yang luar biasa kaitan dengan profil beliau 2 gelar magisternya ya. Yang kedua setelah di Universitas Gajah Mada beliau meneruskan di Urban Management and Development IHS awal dan Netherlands Belanda. Luar biasa. Hari ini kita akan belajar bahasa Belanda nanti ya. Ya, kemudian kami undang dengan hormat pemateri kita kedua Bang Eka Ilham akan membeda buku Manusia di Titik Nol kepada kakanda kami persilakan. Ya, kita berikan aplaus bersama untuk kakanda kita Eka Ilham Sang Pencerah. Ya, silakan Bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagi saya suatu hal yang bersejarah dalam hidup saya, dihadiri oleh ya senior saya Bang M. Marewo, terus senior saya Bang LKC Haryobi, ada sahabat saya Bang Dono Konari, kemudian adik-adik yang menurut saya begitu peduli terhadap budaya. Jadi saya teringat di Jogja saya dirikan teater rimpu atau sanggar rimpu di Jogja itu. Ada adinda saya Cikri itu ya. Sampai hari ini sanggar rimpu di Jogja itu masih berdiri dengan kokoh dan dibiayai oleh Dinas Pariwisata Yogyakarta di setiap event. Moga-moga bisa ditiru oleh Kabupaten Bima. Saya kira pelestari budaya kaya kemarin saya apresiatif dengan apa yang Adinda lakukan. Kemudian ya murid saya ini ya, Ketua Umum Sastrawan ya, Sastra Indonesia. Saya pikir Ketua Sastra Indonesia itu orang Jawa. Ternyata Ketua Sastra Indonesia itu orang Bima, orang Padolo, yaitu Direktur Oponet. Ya, terima kasih. Ini siswa saya di SMP 3 Wahab. Dan beliau ini nanti bawakanlah. Saya suka puisinya yang kemarin itu, si Gisel itu. Ya. Jadi fenomenal puisinya itu track record itu yang luar biasa. Ya. Nanti bawakan ya. Ya. Baik. Terima kasih senior dan hadirin yang hadir di sini. Terima kasih Bang Dian, Bang Doken yang memberikan ruang bagi kita. Kita haus dengan ruang-ruang ini. Jadi sebelum saya memulai diskusi ini, saya ingin melepas jiwa saya dulu ya. Melepas semua kerinduan saya. Ya, ini seni teater ya, karena basic saya di teater aslinya, bukan seorang penulis puisi. Apa nama negeriku? Apa yang terjadi dengan negeriku?
Seluruh catatan dan daftar telah ia siapkan sesuai perintah. Kukang Sendapan mencari mangsa dan ia mulai mencari. Dalam 1 kali 24 jam sebuah tugas harus tuntas. Ini perintah. Ini perintah. Ya benar. Aku jadi perintah itu. Maka ia tak berbelas. Maka ia melepaskan. Maka ia menyabit segala. Dan sebuah kejadian hari ini terdengar di media. Anak negeri tersungkur di bumi pertiwinya. Selongsong peluru mengejar mereka tanpa belas kasihan. Tak ada yang berkutik, sepertinya mereka telah terdiam. Ujung pelor itu menumpahkan darahnya. Kemegahan kota itu pun menjadi tumbal kekerasan. Hari ini pula anak-anak muda itu bermata merah dengan dadah bersimbah darah. Ia berusaha merangkak mendekati seorang ofisir Surabaya yang mengancingkan senjata keren. Tuhan, ini darah. Mengapa kau begitu kejam, Tuhan? Ia menyapa air mata. Ia menangkap bayangan berkelebat. Ia menyabet cepat di atas ufung-ufung buah. Tuhan, kau siapa, Tuhan? Suara, tetapi bukan suara. Bayangan itu menjauh. Aku penjagal. Kau melihat rahasia. Ya Tuhan, opsi. Ini aku anak muda yang dilahirkan oleh ibuku. Mengapa tuan-tuan menembakku? Ia benar-benar mengokang senjatanya dengan peluru yang tersisi. Anak-anak muda itu menjerit, mayat-mayat bergelimpangan, sepertinya berteriak meninggi, tak mampu meredam bengisnya. Segenap darah berceceran, segenap badan tumbang, segenap semua tubuh kaku. Negeri ini tak lagi tahu siapa yang mereka bunuh dan siapa yang memerintahkannya. Segenapnya menjadi serupa dan segenapnya berwajah sama. Penjaga, tunggu. Salah apa? Ia memang sedang memperhitungkan waktu. Ia tak ingin mendengar. Ia tak ingin lelah. Ia tak ingin lupa. Aku sedang melaksanakan tugas manusia kecil. Berhentilah sejenak. Tuhan, lihatlah mereka. Ini perintah anak muda. Menembakmu itu tugas, menghilangkanmu itu tugas, meniadakanmu itu tugas, dan belon itu tugas. Hari ini, satu kali 24 jam yang pertama kalinya, sang pencabar tahu kerja foto di sebuah foto sih semalam.
seorang anak muda sedang bergerak dengan memimpin barisan. Anak muda, berteriaklah lantang, sebab sebentar lagi nyawamu aku cabut. Ini adalah takdirku. Matilah. Terima kasih. Nilai taufiq wal hidayah. Ya, puisi itu terinspirasi dari kisah FPI kemarin. Jadi saya gambarkan, jadi bagaimana negara ini begitu mudah menghilangkan generasi-generasi. Jadi itu sengaja saya bacakan puisi ini karena sebentar lagi saya akan menerbitkan buku yang berjudul Republik Orang-Orang Biasa. Jadi setelah manusia di titik nol, kemudian bumi manusia dan Republik Orang-Orang Biasa. Namun sampai hari ini saya masih mengedit puisi-puisi itu, jadi saya belum tuntas. Baik, kembali ke puisi saya yang berjudul Manusia di Titik Nol. Ini buku ini lahir pada saat Corona, yaitu pada April 2020. Kenapa saya menamakan Manusia di Titik Nol? Saya melihat sepertinya kita ini kembali ke asal. Orang-orang sudah tidak bisa berbuat apa lagi. Jadi sang ayah yang mencari pekerjaan tidak mendapatkan pekerjaan lagi, bahkan dipecat. Ya. Dia kembali ke rumah dan tak tahu bagaimana dia harus membiayai. Para guru kembali ke rumah, anak-anak kembali ke rumah. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh mereka ini, oleh kita yang hadir. Yang ada hanyalah kita terkungkung kembali ke asal, menjadi bukan siapa-siapa lagi. Jadi manusia di titik nol ini kembali ke nol lagi kita ini. Para wira swasta sudah tidak bisa berbuat lagi, semuanya terkungkung. Tapi bagi saya puisi itu adalah panggilan jiwa, panggilan sukma, tiruan kehidupan. Bagi saya puisi adalah mengobati jiwa saya. Di tengah kesibukan saya sebagai seorang guru SMK yang 1 kali belok, saya hanya mengulang kerinduan saya pada masa saya waktu zaman mahasiswa di Jogja, ya. Jadi saya tulis kembali yang menjadi ingatan saya. Jadi kalau bicara, saya bilang sama Bang Dian, sama Bang Doken, saya ini bukan wira swasta, bukan penjual buku yang umum. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa STKIP Taman Siswa datang ke rumah, ya saya kasih, saya bagi. Sulit untuk mengungkapkan harganya segini. Jadi saya serahkan kepada Bang Doken sama Bang Dian, kalian ajalah yang bagian pemasaran. Nah, manusia di titik nol ini sebuah refleksi hidup ya kita semua, sebuah teguran bagi kita semua, bahwasanya ini loh rasanya kita ketika tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa menjadi apa-apa, mau kerja tidak bisa, mau keluar juga tidak bisa, mau bahkan ya berkomunikasi dengan teman, ya bahkan saudara kita yang kena COVID-19 kita tidak bisa mengunjungi, bahkan saudara, keluarga ataupun siapapun kita tidak bisa berinteraksi dengan keluarga kita. Makanya saya namakan manusia ini di titik nol. Jadi kembali ke asal. Karena ini buku terbit April 2020.
2020. Jadi ini adalah bagi saya ada sisi positifnya juga corona ini. Jadi budaya menulis kembali lagi muncul. Ya, setelah tahun 2016 saya menerbitkan buku Guru Itu Melawan, penerbit Sosial Movement Institut Yogyakarta, yaitu Mas Eko Prasetyo, sahabat saya, yaitu penulis Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dia menerbitkan buku saya pertama. Saya vakum. Jadi saya vakum dalam menulis. Tapi itulah fungsinya kita mempunyai teman, punya sahabat, punya senior yang memberikan masukan. Oh, kenapa berhenti? Setelah saya lihat, setiap puisi tidak harus sempurna. Jadi saya mengajak kepada teman-teman, mari kita menulis. Ketika kita mengatakan puisi ini harus sempurna, maka yakinlah proses berkarya itu akan terhenti. Jadi tulislah puisi itu dengan jiwa, dengan hati. Di dalam puisi ini, Manusia di Titik Nol ini, memang saya tidak bisa romantis, tidak bisa berpuisi ya yang seperti Khalil Gibran. Ada sih beberapa puisi ini di dalam buku ini. Seluruh karya saya itu lebih banyak ya puisi rakyat. Ya kalau Rendra mengatakan itu jadilah penyair rakyat. Itu. Jadi saya bukan penyair salon. Jadi jadilah penyair rakyat. Tetapi saya tidak melupakan. Jadi diksi-diksi kiasan, ada beberapa puisi cinta juga saya tulis di sini, puisi remaja, ya puisi ya banyak variasi. Karena saya melihat pembaca itu bukan hanya satu, ada banyak pembaca. Ada banyak pembaca dan dengan multi tafsir yang masing-masing. Nah, pertanyaan bagaimana saya bisa menulis dan menghasilkan sebuah puisi? Saya punya HP Android, ya. Jadi setiap apa yang saya seperti dibilang Yunda tadi ya, setiap karena untuk mendapatkan kembali sebuah kata ketulisan itu sulit. Jadi ketika saya ada ide, langsung saya tulis di Word dokumen ini ya. Saya langsung tulis cek. Nanti biarkan puisi itu mentah. Biarkan puisi itu mentah saja. Nanti ada proses perenungan. Ya, sampai 1, 2, 3. Oh ini diksinya salah ya. Penempatannya harus di sini ya. Ya ada pengulangan, ada sebuah proses. Ya bahkan berbulan-bulan untuk menyelesaikan diksi-diksi yang tepat menurut saya. Walaupun saya mengatakan di puisi itu tidak harus sempurna. Yang kedua, harus ada teman. Ya, ada teman baik menurut saya, tapi belum tentu baik untuk orang lain. Harus ada, saya bilang itu kritikus sastra. Misalnya saya, kata Bang Elkacet, puisimu ini kau bacalah sekali-sekali karyanya Sutarji itu. Ya, kau ini kebanyakan gaya-gaya Rendra semua. Oh iya dong, kamu mainlah, lihatlah cara Sutarji itu bermain diksi, luka-luka, kolbu, ya lain-lain. Akhirnya saya baca karya-karyanya Sutarji, ya. Akhirnya muncul gaya-gaya Sutarji, bukan mengcopy paste, tapi cara. Ya, terpengaruh dengan datang lagi masukan. Kau bacalah Hairil Anwar. Hairil Anwar itu adalah ya diksinya itu misteri. Puisi yang baik itu adalah puisi yang menurut orang apa ya maksudnya ini. Kau baca Hairil Anwar, kau baca Rendra, ya. Baca semua ya karya-karya penyair, penulis-penulis terkenal. Dengan membaca ada banyak inspirasi yang kita dapatkan. Semakin banyak membaca ya karya-karya baik luar negeri
maupun dalam negeri itu adalah menjadi inspirasi bagi kita. Kemudian selanjutnya, bagaimana puisi ini dari bahasa tutur menjadi bahasa tulis, maka perlu adanya keberanian. Keberanian yang saya maksudkan, kadang kita ini tidak percaya diri, ya, tidak percaya diri dengan kemampuan kita. Bagi saya, selama manusia itu punya relung jiwanya, maka disitulah ya seninya tetap ada. Dan Bima, menurut saya, kita punya jiwa itu, orang-orang Bima itu. Orang-orang Bima bagi saya itu orang-orang yang memiliki seni, orang-orang yang memiliki ya, empati. Apa yang saya dapatkan dengan menulis puisi dalam sebuah buku, yang saya dapatkan adalah dia mampu mengobati penyakit kalbu. Di kalbu. Jadi itulah yang saya temukan. Jika ditanyakan apakah ada sisi ekonomi, tidak. Bagi saya menulis puisi adalah untuk mengobati jiwa, dan moga-moga puisi ini akan memberikan inspirasi bagi semua orang. Itu yang terpenting bagi saya. Jadi persoalan karya ini, kita ini tidaklah tidak ada dalam pikiran itu. Yang ada bagi saya adalah menulis. Karena saya masih percaya sebuah peradaban itu adalah lahir dari tulisan-tulisan. Kita lihat puisinya seperti Joko Damono, Hujan di Bulan Juli. Dulu tak ada orang yang tahu, tapi setelah meninggal dunia semua mengetahui ternyata puisi ini adalah puisi yang legenda, Hujan di Bulan Juli. Ya, moga-moga ada di antara berapa puluh judul puisi yang saya tampilkan di Manusia di Titik Nol dan Bumi Manusia, ada satu puisi yang memberikan inspirasi bagi orang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Bang Eka Ilham sang penceraya. Walaupun hari ini beliau terganggu kesehatannya, tapi meringankan langkahnya hari ini untuk berada di sini. Kemudian kami akan buka sesi pertama, sesi diskusi kaitan dengan literasi, terutama teman-teman yang berada di Pelestari Budaya kami. Ini Bu Rani Rashad, ini ada Ketua Pelestari Budaya Kai, ya Bang Rizal, ya kita sudah hadir. Kemudian kami kasih syarat kaitan dengan pertanyaan. Penanya yang mampu memberikan pertanyaan yang berkualitas dan satu paket dengan puisi di buku yang sudah kita bagikan, ya, maka buku itu akan kita puisi kan? Ya, bagi penanya yang paketan dengan puisi yang kembang puisi, ya. Dan kita buka sesi pertama untuk kedua narasumber kita, Ibu Karkanda kami Rani Rashad dan juga Bang Eka. Silakan, mungkin bisa unjuk puisi, unjuk tangan, mungkin Bang. Ya, dari ini Sanggar Manggencu Baralau, ya. Dia sudah memegang buku 3 minggu yang lalu. Baru ini loh. 3 minggu sudah saya bagikan, sudah bagikan, dan tentunya ada beberapa puisi yang dihafal. Walaupun tidak baca, dihafal. Buku Guru Tak Bernama, Ketua Sanggar Manggencu Baralau, ya. Silakan Bang. Mau nanyain apa tentang puisinya? Ya, mau nanyakan tentang Ibu Rani Rashid yang menulis buku itu, silakan kaitan dengan penulisan puisi. Apakah Ibu Rani Rashid ditulis pada saat beliau belum nikah, kemudian itu mengena kepada teman-teman yang belum menikah, ya, kaitan dengan kerinduan yang laten itu, ya. Silakan Bang Dian, ya kebetulan belum menikah, ya. Aduh. Silakan. Allah itu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada Bunda Rani Rashid. Saya ingin menanyakan terkait puisinya yang tentang ini inspirasi menulis puisi yang Maret yang lembab. Maret yang lembab. Inspirasi itu saja? Iya. Ini karena penasaran juga nih ingin baca nanti. Oh, mau baca kan ya? Nanti ya. Ya, nanti akan dibacakan setelah Bu Rani Rashid mengklarifikasi kaitan dengan Maret. Maret yang lembab. Ada kenangan Maret yang lembab pada saat dia jalan melintasi guru itu lembab ya. Ya silakan, mungkin ada penanya lain mungkin Bang. Oh ya, ada di sebelah sini Bang Ijal, salah satu pegiat literasi ya. Iya. Pegiat literasi beliau ini ya Makassar ya. Aja karib aja. Baji juga. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji kepada Tuhan, salawat kepada Nabi. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya turut berbangga hadir di tengah-tengah para narator-narator besar. Bahkan ada puisi teater nasional senior saya Arfi. Kemudian ada Sekjen Sastra Indonesia, Direktur Ompunet. Ya, terima kasih. Jadi saya tidak menuju ke puisi, tapi lebih mendasarnya itu adalah membaca. Jadi saya melihat situasi dan kondisi khususnya di skala pedesaan, bobot persentase yang minat membaca itu masih minim, di angka 50%. Jadi tentunya kami sebagai ya istilahnya fungsionalis mahasiswa sebagai agen vision, tentunya sedikit mengaktualisasi bagaimana cara kita dalam konsep metode merangkul generasi-generasi untuk minimal itu mempunyai dasar minat membaca. Jadi mungkin ada pencerahan dari pemateri kedua tadi, ya istilahnya bisa simbolis mutualisme dalam membimbing untuk mendidik generasi meningkatkan minat baca. Jadi karena niatan kami itu Kharunas anfa'um linas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna sama manusia. Jadi itu saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa adinda kita Bang Ijal. Ya, sekarang mungkin ada lagi namanya yang di dalam ruangan VIP, kalau biasanya VIP ya. Ya, di sana ada layar di sebelah sananya Bang, tinggal dipencet tombolnya. Ya, ada ya. Di sini siaran langsung beribu negara akan ditayangkan ya. Ya, di antara dua dunia. Kemudian ada teman saya yang dari Ketua Pelestari Budaya Kain ya, penasaran kaitan dengan manusia di titik nol ya, apa yang terjadi. Bang Ijal, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak tulisan dalam buku Manusia di Titik Nol, Bang Egan, saya tertarik dengan puisi Pilkades. Ya. Mungkin ada ceritakah atau ada harapan mungkin dari penulis berkaitan dengan Pilkades? Karena saya lihat di sini di salah satu baitnya ada kata-kata skakmat. Mungkin ada sesuatu yang beda aja mungkin pandangan atau harapan mungkin dari penulis. Itu saja Bang Eka. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Bang Ijal, Bang Ijal dari Pelestari Budaya Kain. Ada kata skakmat ya. Sedangkan di buku Guru Tak Bernama ada kata ster di sana boleh. Ya, ster setengah hidup ya. Silakan, mungkin untuk pertama kami serahkan kepada Ibu Rani Rashid untuk menanggapi kaitan dengan puisi yang pertama yang dilakukan oleh Bang Dian tadi. Baik, terima kasih. Sekali lagi menulis itu tadi proses kreatifnya adalah dari melihat, mendengar, merasakan gitu ya, merekam kejadian di sekeliling kita. Inspirasi Maret yang lembab itu adalah lebih kepada saya mencoba menasihati diri supaya ketika kita berada di suatu panggung yang luas, lalu kemudian tidak lupa diri.
ketika kita berada pada tangga naik, tidak lupa untuk tetap hati-hati melangkah, tidak lupa untuk tetap menoleh ke belakang. Jadi itu lebih ke mengingatkan diri supaya tidak lupa dengan proses. Ketika kita sampai pada titik ini, maka sudah ada banyak proses langkah-langkah yang kita lewati, dan itu harus tetap kita ingat sebagai bekal untuk terus menjaga diri kita untuk tetap menjadi diri kita, tidak menjadi orang lain, tidak tiba-tiba menjadi orang lain. Jadi tetap menjadi diri kita apa adanya, walaupun kemudian kita berada di panggung yang gemerlap atau kita berada di tangga yang lebih tinggi. Saya kira itu. Ya, terima kasih Kak Kendar. Langsung saja untuk pertanyaan. Iya, penanggapan dari pertanyaan Bang Ija kaitan dengan kiasan untuk penulisan puisi dan kebiasaan untuk membaca dari tanggapan dari Bang Eka dan juga makna dari puisi Pilkades. Silakan Bang. Yes. Ya, terima kasih Abida. Bicara membaca, jadi data UNICEF itu kita kalah dengan Malaysia dalam budaya membaca. Di betapa Indonesia itu, jangankan skala bima, skala dunia aja, bahwa budaya membaca kita ini sangat kurang sekali. Nah, bagaimana cara mendidik kita agar generasi kita ini agak senang dengan membaca? Jadi bicara membaca, tentu semua elemen harus bergerak, mulai dari SD, pendidik, guru, SMP, SMA. Bagaimana menjadikan lingkungan itu adalah lingkungan untuk budaya membaca. Jadi ini tugas kita bersama. Nah, saya lihat di Kabupaten Bima ini, kita ini nominasi ya, Kabupaten Literasi, tapi fakta di lapangan saya kira tidak seperti itu ya. Nah, hal-hal ini perlu ada upaya dari stakeholder, ya, ataupun upaya dari semua elemen. Bagaimana membumikan budaya membaca ini sebagai budaya yang harus kita laksanakan. Salah satu contohnya, bagaimana 15 menit sebelum mata pelajaran dimulai, setiap siswa diberikan sebuah literata, itu cerpen, puisi, novel, disuruh baca siswa itu 15 menit sebelum memulai mata pelajaran. Itu hal kecil yang bisa dilakukan. Nah, apabila ini dilakukan oleh kita semua melalui kebijakan-kebijakan pemimpin, ya, di Bupora mungkin atau dalam sebuah perda ataupun peraturan daerah, bahwa ada peraturan bahwanya setiap sekolah yang ada di Kabupaten Bima ini 15 menit sebelum memulai mata pelajaran siswa harus membaca karya-karya sastra, entah itu cerpen ataupun novel, ataupun 15 menit sebelum memulai mata pelajaran. Nah, ini yang harus kita, hal-hal kecil yang saya kira bisa dilakukan untuk menumbuhkan budaya membaca. Jadi ketika budaya membaca ini muncul, maka budaya membaca ini kan budaya tutur. Jadi budaya tulis juga bisa semakin banyak referensi membaca, maka budaya tulis akan muncul sendiri. Nah, ini perlu ada gerakan-gerakan yang masif. Saya lihat hari ini ya macam ya kelompok-kelompok literasi, Serangga Baca, Salahuddin Al-Ayyubi dan yang lain-lain, mereka bergerak dengan kemampuan dan pengabdiannya sendiri. Nah, apabila ini didukung oleh produk kebijakan dari stakeholder, maka dengan sendirinya semua akan bergerak dengan bersama. Saya kira itu lagi.
Kemudian Pilkades. Puisi ini saya terinspirasi 2 tahun terakhir ikut Pilkades. Pilkades Bre, ya Pilkades Belo dan yang lain-lain gitu. Nah, puisi ini memang realis. Jadi dia tidak bersembunyi dengan diksi-diksinya. Ya, Pilkades hujannya menyelimuti wajah bumi, memantul kelabu di wajah mereka. Guratan yang nyata menandai hari ini mereka berbondong-bondong untuk memilih kepala desa. Biar baju calon kepala desa nampak trendy, warna segar tergosok rapi, tapi tak bisa tersembunyi wajah mereka begitu tegang. Nafas sengal-sengal berbuih-buih, siapakah yang menjadi pemenang? Dari saya lihat kepala desa Bre dan yang lainnya itu ya pakai jas, ya, jas, pakai dasi, ya, duduk di sebuah lapangan, ya, keluar keringat dingin, siapakah yang menjadi pemenang? Dan saya lihat, saya temukan itu. Kemudian semuanya mengangkat jari, pesta rakyat sudah dimulai, begawan-begawan politik mulai turun gunung, yang tua-tua, yang senior itu pada turun gunung semua, dari gang ke gang, ya. Mencapai garis yang tepat sambil berbaris dengan rapat, mereka terbang melayang atau merangkak sejak semalam dan subuh. Tidak bisa dipungkiri, Pilkades itu pakai uang banyak sekali. Ya, saya itu bagai gagak mematikan, skakmak, ya, uang sudah dikasih, skakmak, ya, langsung dikasih uang itu. Ini fakta yang terjadi di kita. Bagaimana Pilkades ini, ya, amunisi itu bukan hanya Pilkades, semuanya, ya. Penentu 53 desa, kemarin kebetulan saya terinspirasi ada 53 desa yang melaksanakan Pilkades. Seiring dengan di Danam Bojo, Danam Bari, seiring dengan hujan membasahi bumi, mereka berbondong-bondong mencoblos, berharap jagoannya menjadi pemenang. Pertaruhan keluarga, pertaruhan politik dan kekuasaan, pertaruhan harga diri, pertaruhan segala-galanya, semoga damai. Jadi harapannya memang andaikan pemilihan Pilkades itu tidak memakai uang, jadi rakyat itu betul-betul memilih dengan nuraninya, hatinya, maka orang yang tidak beruang pun bisa menjadi kepala desa. Itu harapan saya. Jadi ketika sebuah peristiwa ini dilakukan dengan hal-hal yang tidak bagus, maka prosesnya juga tidak bagus. Mungkin itu pesan yang saya sampaikan dalam puisi ini, adik. Jadi memang puisi ini agak realis, tidak main diksi dan lain-lain. Entahlah, biarlah pembaca yang menafsirkan apakah ini layak dikatakan puisi atau tidak. Masing-masing pembaca punya tafsiran yang berbeda. Itu aja dari saya. Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Ika tanggapannya. Kemudian saya tadi ini Bang, kaitan dengan inspirasi dunia yang ada di kedai Cili. Jadi saya lihat dari puisi Bang Eka, kemudian puisi Ibu Rani Rasyad, tadi ada mereka sudah membuka ruang pikiran, ruang inspirasinya. Dan hari ini juga saya terbuka pikirannya. Ya, kaitan dengan saya lihat puisinya Beka, anaknya, puisi anaknya, kemudian melihat anaknya menjadi inspirasi untuk membuat puisi, melihat kopi menjadi inspirasi menjadikan sebuah puisi. Dan hari ini ketika kita terbuka inspirasinya, kemudian terbuka jiwanya untuk membuat sebuah puisi, apapun bisa menjadi inspirasi. Contohnya kedai Cili ini walaupun bukan sebuah puisi, tapi ini adalah bentuk nyata dari sebuah puisi. Tepuk tangan ya. Luar biasa kedai Cili. Mudah-mudahan ini adalah ruang edukasi yang benar-benar kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang positif yang seperti ini, agar bisa kita bawa pulang kaitan dengan ilmu. Seruput kopinya, nikmati ilmunya. Itu tagline daripada kedai Cili. Ya, sudahi masalahmu, sedulah kopimu. Tagline-nya dari Bang Rangga Babuju. Ya, mudah-mudahan karena saya sebutkan tagline-nya, mudah-mudahan Bang Rangga Babuju terbang dengan ajaib di kedai Cili pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ya. Ini adalah inspirasi dua dunia, walaupun dia tidak menghubungi saya, tetapi ada frekuensi. Ya. Dia akan berada di sini nantinya. Ya. Kemudian karena tadi sudah kita batasi karena Ibu Rani Rasyad, ya,
kan beliau berdomisili di Bima. Jadi harapannya teman-teman yang bertanya tadi, silakan untuk membacakan puisi berkaitan dari buku yang dibaca yang di penasaran kan tadi Maret yang lembab ya. Kemudian Pilkades ya. Mudah-mudahan kita doakan beliau ini dengan realitas keadaan dari Pilkades, menyadari bahwa Pilkades ini sangat sulit ya. Nanti ada puisi bantahan tentang Pilkades gitu ya setelah Bang Rizal membaca puisi Pilkades ini. Ya, kita undang dengan hormat dari Bang Dian, Ketua Sanggar. Bukan. Ketua Sanggar ya? Bukan. Iya, Bang Dian. Bukan Ketua Sanggar. Anggotanya. Oh, anggota Sanggar Manggicuy Baralau ya. Silakan Bang Dian. Baca di sini. Ya, baca di depan saja lah. Oke. Baiklah. Puisi karangan Ibu Rani Rasyid. Ya. Harus. Ya. Silakan. Saya set musiknya. Ya, sembari menunggu bagian untuk setelah membaca puisi dan ekspresi yang luar biasa nanti ditujukan ada simbolis penyerahan buku ya. Dihibahkan sebuah buku untuk Bang Dian, semoga bermanfaat dan untuk perkembangan sanggarnya nanti ya. Ya, harus berdiri dengan ekspresi yang luar biasa Bang Dian ya. Ya, tidak apa-apa. Kalau tidak ada ekspresi, ya kita sumbangkan ekspresi dua dunia yang di sana. Bagaimana Bang Dian? Iya, Bang. Iya, luar biasa Bang Dian, silakan. Berdiri Bang. Berdiri. Maret yang lembab, Maret yang lembab, kita terperangkap pada kejayaan congkak dan bahagia yang dulu menjadi mata warga. Bukan aku yang bermimpi, hanya kita yang mengigau pada keriangan puisi. Kesejukan es krim tertawa apa? Bukan aku yang lelah, hanya kita yang letih pada deretan kaki dan manis coklat masih yang meleleh. Maret yang lembab dan kekinian kita yang sembah. Tuhan sedang menguji sejauh mana kita memihak pada mimpi dan realitas, atau pada janji dan rayu hari kembali. Sayang, senyummu masih separuh. Terima kasih. Luar biasa. Stop dulu Bang Dian, luar biasa. Terus tanggapan itu pun ya. Luar biasa. Menurut Bang Antara kesurupan ya. Nah, amat luar kembali luar biasa ekspresinya Bang Dian. Tadi saya sudah sangat terinspirasi dari ekspresi Bang Dian. Silakan Bu Rani Rasyid. Buku Gurun Tak Bernama. Luar biasa. Bendera kampungku itu bre. Bendera kampungku itu bre. Saya sendiri tidak mungkin mampu membacakan seperti ini. Iya, iya sudah dimampu. Iya, ntar ya. Iya, Bendera kampungku itu bacakan. 2, 3. Iya, terima kasih Bang Dian. Ya, semoga dari awal dituliskan pertanyaan suatu Bang Dian itu untuk mengekspresikan kepada sang pujangga dia. Silakan untuk calon kepala desa, ketua Sanggar
Seni Pelestari Budaya KAI. Ini ada satu ketuanya Bang Julfahmi Rija Esos yang sudah berhasil mengadakan kegiatan diskusi budaya di STKIP Taman Siswa Sabtu lalu ya. Ya, silakan Bang. Mau dipasang ekspresi dua dunia? Iya, silakan. Mohon izin Bang Ika, Ayah Lail Kacen, Ayah Lail Mario. Mungkin tadi saya terinspirasi dengan puisi Pilkades. Tapi dari sekian puisi juga saya sangat menyukai puisi Siapa Kita karya Bang Ika. Kita terusir dari bumi ini. Kita terusir dari rumahnya. Dosa apa yang telah kita perbuat? Kita pernah menzalimi orang. Kita pernah mengambil hak orang lain. Kita manusia yang sombong. Kita manusia yang serakah. Kita menjadi manusia. Kita manusia menjadi Tuhan-Tuhan kecil di bumi ini. Kita suka mengagungkan kekuasaan. Kita suka menolak kebenaran hanya untuk sebuah kenyamanan. Kita suka membela kejahatan. Kita suka membela kebohongan. Kita suka berbuat semena-mena. Kita suka membanggakan diri. Kita suka saling mencaci maki. Kita suka saling menjilat-jilat penguasa. Kita suka menjadi budak. Kita selalu menggunakan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Kita lupa diri. Ini ujian. Tapi Tuhan tahu kita bisa mengatasinya. Ini anugerah. Tapi Tuhan tahu kita harus bersabar. Ini peringatan. Tuhan tahu kita harus bertobat. Itu Tuhan tahu. Kita harus belajar bercermin diri. Ini pintu tahu. Tuhan tahu kita harus bersyukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang bekerja tentang kita ya. Siapa kita? Ya. Kemudian mungkin Bang Ijam semampu ya. Ini pejuang literasi kita, Opponet ya, salah satu media yang hari ini viral di media sosial, kemudian teratas di up terus ya, pas komen di up terus, jadinya terkelihatan di barangnya. Dan hari ini dia akan membacakan puisi yang fenomenal yang dia buat. Tadi dia informasikan ke saya, dia cerita 3 minggu yang lalu dia ulik puisi ini, ya, secara detail kaitan dengan perjuangan seorang Gisel, ya. Judulnya Pergilah Kau Gisel, ya. Kemudian beliau akan membacakan sajak cinta dari Ibu Raani Rasyad, ya. Karena dia tertarik dengan bukunya ya. Setiap membaca puisi kita akan memberikan buku, menghibahkan, mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik kita begitu puisi sajak cinta. Silakan kami undang dengan hormat Lalas Opponet dengan tembe tidak beremboli.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ingin klarifikasi dari Pak Guru saya yang menyatakan ketua sastra terlalu besar ya, terlalu tinggi. Saya ketua Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia yang masih saya menjabat 2 tahun belakangan ini, yang berpaparan langsung dengan Badan Bahasa Republik Indonesia. Saya akan bacakan sebuah puisi dari Ibunda yang berjudul Memungut Rindu. Memungut rindu. Musim bunga, kau. Aku kembali untuk nostalgia, melukis merah kaos dan hitam ransel. Ku pengganti satu-satu rindu yang tak sempat mekar. Mengapa? Kulit selalu mengucuk dan batangnya begitu rapuh. Pun aku tetap kembali untuk nostalgia. Juntai rambut pirang, kau berlari dan terjatuh di padang. Kau kan histeria antara wangi tulip, air mancur, kolam koi, dan sebaris senyum di selah juntai rambut pirang. Ku buka kotak makan, nasi putih dan sepotong tempe. Puisi Memungut Rindu ini singkat ya, tapi dari saya memahaminya sangat dalam begitu. Mungkin ya ini kan tadi kata moderator bahwa puisi yang tadi ketika ibu masih muda gitu ya. Ya mungkin dari proses kreatifnya beliau waktu itu belum masih nuansa-nuansa cinta begitu ya. Mungkin sekarang puisinya udah nuansa-nuansa berbeda lagi begitu. Tadi Pak Guru nyuruh saya membacakan puisi, sebenarnya bukan Gisel sih gitu kan. Tapi saya nggak tahu ini judul puisinya apa. Cuma saya nulis-nulis saja ketika di kampus. Saya pernah bacakan juga di kegiatan teman-teman. Tapi mengingat viralnya Gisel itu, ya udah saya buat aja, akhirnya aja Gisel gitu kan. Pergilah kau Gisel. Karena kemarin viral kalau carilah perempuan kalau ada masalah larinya ke Tuhan, mungkin sebaliknya begitu. Iya begitu ya. Judulnya bukan judul ya, entah ini apa, usaha menghapus yang telah putus. Hari-hari yang berlalu biru menelanjangi mimpi yang meluluh ku angan-angankan. Kau sepi mengharus sendiri menalu tubuhku kelam pada masa lampau yang enggan melepaskan. Kau ingin tidur dan merasakan bibirmu mengecup keningku. Namun saat memejamkan mata ada tangan lelaki lain yang mendekatku. Ia kecupi seluruhmu hingga bekas bibirku di bibirmu berganti dengan yang baru. Aku membuka mata lalu ada hanya remang lampu menyinari puisi yang sedang layu. Kau hilang begitu saja sedangkan lelaki itu membungkungimu. Ia tampakkan bekas bibirmu di belakang lehernya dengan luka merah yang lama marah. Kutunggui pagi datang lebih dini, tetapi kegelapan masih enggan beranjak dari dirimu. Membayangkanmu adalah malam penuh darah-darah. Luka-luka kembali membuka mata dan menertawakanku. Tak ada lagi lelaki lain di sekitarmu. Setiap kali aku ingin membelai tubuhmu, seluruh puisiku setika layu. Kata-kata melepaskan maknanya begitu saja. Huruf berpencar dan menuliskan bahasa tak beraturan, kekecewaan dan kekecewaan. Kata-kata itu memeluk puisi yang kutuliskan tentangmu. Sekarang maupun selamanya, setiap aku menulis tentangmu, yang mengeluh muncul adalah kekecewaan. Sedangkan aku pergi tidur di malam penuh kedamaian, bintang-bintang jatuh dan memunculkan kekecewaan pada pangit langit. Sementara dalam kenyataan kau membuka kebahagiaan bagiku, tetapi pernahkah kau menutup luka yang kau tancapkan padaku? Di bibirmu masih ada bekas bibirku yang entah kenapa tak bisa dihapus dengan bibir lelaki lain. Di dadaku mengembang burung yang gersang dengan sebuah nisan yang bertuliskan namamu. Di bibirmu masih ada bekas bibirku yang entah bagaimana tak bisa dihapus dengan bibir lelaki lain.
Di dadaku mengembang burung yang gersang dengan sebuah nisan yang bertulis namamu. Selamat tinggal sejarah lain. Tidak ada sejarah lain selain sejarah yang menuliskan batu nisan yang bertuliskan namamu. Selamat tinggal. Sebut saja namanya Gisel. Luar biasa, pergilah kau Gisel. Luar biasa. Iya, pergilah Gisel. Terima kasih Bang Lalas, luar biasa, ekspresi yang luar biasa dengan pergilah kau Gisel. Kita kasih nama ya. Ya, pergilah kau Gisel. Nanti puisi yang akan viral karena di live di internet ya. Dan juga teman-teman yang di luar sana, kalau butuh layar tambahan ada di sebelah ya, tinggal pencet tombolnya. Ya, silakan ada dari tamu Vivi kita yang akan menjelajah puisi di dua buku ini atau punya puisi bersendirian. Silakan Bang. Ya, spesial. Ya, semakin terpancing jiwa-jiwa seni dari pada menuju Kedai Cili. Luar biasa banget. Mudah-mudahan kita bisa lestarikan. Mungkin ada nanti penutup ya sekali. Ya. Silakan Bang. Ya, mohon maaf Bang, ya, perkenalkan namanya Bang ya, karena kita belum bersiap sapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama istri saya Landolo Bonari. Iya, Bang Landolo. Mohon maaf Bang Landolo, kami baru buat tatap muka dengan Bang Landolo. Landolo ya, Bang Landolo. Ya, silakan Bang. Saya berbaca, cari dulu beberapa puisi di sini aja. Kalau ada puisi penjarakan Gisel silakan Bang. Oke. Silakan, mungkin ada teman-teman yang sembari menunggu Bang Landolo mencari halaman puisinya bentar ya. Untuk persiapkan satu puisi terakhir. Yang akan mendapatkan prize. Saya baca satu puisi dari Karani. Menelusuri sosokku, aku membuka kurikulum semacam deretan prestasi dan pengalaman hidup. Bantu aku di lembar keberapa kau sembunyikan luka lama. Diriku masih memuntahkan caci hingga halaman terakhir. Lelaki bermata kejora, hujan membasahi kota. Aku membaui wangi tanahmu, menghisap uap lautan teluk. Hei, lelaki bermata gejora, aku saat kita menempuh gelora. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Bang Landolo yang sudah berpartisipasi dalam pembacaan puisi karangan Cakandaraan Rasyad yang luar biasa. Ternyata memiliki buku kemudian dibacakan itu rasanya itu nusuk banget dan tadi saya lihat Pak Ika tadi saat dibacakan dengan
adinda kita tadi ya berkaca-kaca, karyanya dipoles dengan baik, dengan nada-nada puisi yang menggejolak. Tadi saya temukan Ibu Kakanda kami Rani Rashid, ini ada balasan puisi, balasan puisi Gisel. Ternyata ada halaman 68, bukan ku tak tahu jalan pulang. Ini Gading dia. Saya akan coba bacakan. Siap menuju Bang Emario Gading dia. Cek ya Gading. Mohon maaf Bu, bukan ku tak tahu jalan pulang. Judul puisinya untuk Gading. Sesat dalam ribuan kata, mencari namamu pada buku sejarah, majalah aktivis, resep kuliner. Bekalku telah sesat oleh ribuan tanggal, lontaran retorika dan aroma yang menggila. Aku bukan tak tahu jalan pulang, hanya tak ingin kalau rumah itu bukan namamu. Karya Rani Rashid, iya luar biasa. Puisi Gading sudah saya dapatkan Bu Rani Rashid sebagai balasan untuk bisa. Terima kasih Bu Rani Rashid karangannya, terima kasih Om Puni untuk karangannya. Mungkin ada lagi sesi terakhir. Bang LKCX lebih ya semua kita ya. Pembuka dan sekaligus penutup pada malam hari. Iya. Sebelum ditutup, saya ini puisi santai saya. Kebetulan banyak yang status guru di sini, termasuk ya, guru. Jadi saya baca puisi enteng-enteng untuk main-main aja gitu. Biasa saya kalau ada di kamar sering itu ketawa sendiri. Oke, serba-serbi guru. Guru yang memberikan pengajian adalah guru baca Al-Quran. Guru baca Al-Quran adalah guru ngaji. Guru yang berada di kampus adalah guru besar. Guru yang bermarkas di sekolah adalah guru sekolah. Guru yang berpangkalan di kampung adalah guru BKBR. Guru anak balita adalah guru PAUD. Guru yang melatih bela diri adalah guru silat. Guru yang sadar akan kelemahannya adalah guru doa. Guru yang membenci siswa adalah guru sialan. Guru yang mencintai siswa adalah guru mata keranjang. Guru yang banyak gaji adalah guru sertifikasi. Guru yang sedikit gaji adalah guru honor. Guru yang minus gaji adalah guru banyak utang. Guru yang tanpa pamrih adalah guru sukarela. Guru yang suka minta-minta adalah guru fakih kedora. Ya, guru fakih kedora. Oke, itu untuk main-main saja saya. Oke, kepanaskan sedikit harapan. Aku sudah tak kuasa menatap langit, terlalu pahit. Hatiku hilang dirampok rembulan. Hilang semuanya entah kapan berbaikan. Biarlah yang harus dibiarkan. Buanglah yang harus dibuang. Keluh kesah resah gelisah, mendengarkan perintah yang diperintahkan, yang tak boleh dibantah. Meskipun kita memuntahkan air mata darah, percuma, betul-betul percuma.
Senjata tak lagi meletus sebagai petir menyambar batin, hingga terluka bengkak bernanah. Bumi tak lagi cerah karena mentari menggigit tubuh. Panas dan begitu panas, lantas kita terbakar hangus. Kita hanyalah rakyat kecil, lahir dari pergolakan jiwa, membuka diri melihat kenyataan, meringkik meramai, menggonggong menusuk mencungkil, membongkar apa-apa besi tua sekalipun patah berkeping. LKCN Haryobi. Ya, teman-teman yang adik kita dan LKCN Haryobi luar biasa. Hari ini guru yang sedikit mendapatkan gaji guru honorer. Ya, dan hari ini di Kedai Cili, guru bagi kita semua hari ini adalah guru kita Bang Eka dan Kakak Dara Rashid sebagai narasumber hari ini membagikan ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita hari ini. Tepuk tangan. Dan ya, tadi ada persikan inspirasi dua-duanya Ibu Rahani Rashid. Kebetulan beliau berada di Bapeda Kabupaten Bima, kaitan dengan kegiatan-kegiatan seperti ini, puisi dan pembacaan puisi tadi saya lihat sangat luar biasa, menjadi motivasi tersendiri untuk kita adik-adik kita yang hari ini yang tidak bisa berpuisi tapi tertarik juga oleh bacaan adik-adik kita. Jadi ya, kemungkinan besar kerjasama antara pelestari budaya Kai dan juga Kedai Cili nanti bisa kita adakan kaitan dengan lomba pembacaan puisi di Kabupaten Bima mungkin, atau di 5 kecamatan di Kabupaten Bima. Insya Allah apapun menjadi kegiatan kita yang positif, Ibu Rahani Rashid akan selalu mendukung kita. Ya. Tentu Bu ya, terima kasih tepuk tangan untuk Ibu Rahani Rashid yang berada di Kabit, Ibu Kabit itu Kabit bagian pendidikan dan kepemudaan. Ibu ya, betul Bu? Sosial budaya, Kabit sosial budaya dan kepemudaan. Biasa ya, tempat saya berkonsultasi kaitan dengan pendidikan pada saat ini, dan hari ini saya akan mengundang untuk melihat nuansa Kedai Cili dan juga perkembangan daripada sumber daya literasi yang ada di Kabupaten Bima. Ya, terima kasih sekali lagi Muslimah Ibu Rahani Rashid dan Eka yang selalu setia setiap saat hadir dalam agenda diskusi literasi pada hari ini. Ya, mungkin itu saja acara diskusi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya apapun jadi pelayanan Kedai Cili hari ini kami mohon yang sebesar-besarnya. Jikalau bermanfaat kaitan dengan pelayanan dan inspirasi yang kami tampilkan pada hari ini, jangan bosan-bosannya sudahi masalahmu sedekahmu. Biasa, dan jangan takut bahwa di sini adalah sumber daripada inspirasi yang positif itu ketika kita berada di orang-orang besar yang hebat dan berada di satu tempat duduk tanpa ada pengetahuan kaitan dengan status sosial. Ya, terima kasih sekali lagi pengunjung, dan lagi-lagi kami mengucapkan hati-hati kita untuk kami, dan terima kasih banyak. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu untuk foto tarik ya, terakhir malah saya lupa tadi. Bang LKCN hari ini Bang Eka ya, silakan, ayo. Dokumentasi bagi izin, silakan Bang berada di depan. Ibu silakan Kakak.
Ayo. Ini pegiat literasi ya, Bang Dian, Bang Rijal, ayo kita foto bareng di sini di Kedai Cili. Ya. Satu kali potret bersejarah 500 tahun lamanya kebutuhan live juga. Silakan Pak Eka, Pak LKCM Mariano, silakan Bang M Mario mungkin Bang Landolo, ya Bang Landolo. Ya silakan Bang, ya, ayo kita bergabung bersama pejuang literasi Kabupaten Bungar. Ya, silakan mungkin Bang Eka, Bang M Mario foto bersama untuk kru Kedai Cili dan juga support kita. Abang, silakan Abang. Ya, kapan bisa foto bersama Bang M? Ayo Bang M Mario ya. Iya, Bang M. Om Punet, pegang kamera. Om Punet pakai kamera. Tilo na losa dari kamera. Bukan di kampung tuh. Terima kasih. Bro.